Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa muqtadana wa mustafana Muhammad khatamin nabiyyin wa imamil mursalin وصاحب الحجج القاطعة والبراهين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para lora, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang telah hadir bersama dengan kita Al-Habib Uthman Al-Baiti, Al-Habib Hussein Al-Haddar, Habib Abdurrahman Al-Khirit, Habib Ahmad Al-Baiti, selaku beliau adalah khadim majlis Tajul Muhajirin, dan tadi yang telah memberikan sambutan Al-Habib Fahmi bin Abdurrahman As-Segaf. Dan saya hormati kepada beliau para kiai yang telah hadir, Kiai Zainal Jazuli. Yang saya hormati kepada para lorah, ada yang saya kenal, saya sebutkan, ada lorah Abul tadi mana? Yang biasa gosidah itu. Oh sudah, uncengan. Ada Laura Muntago dan para kiai yang lain, para gus yang lain, para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan insyaAllah mereka diberikan oleh Allah dan kita semuanya yang hadir, muslimin dan muslimat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, sehat wal afiyah, dijauhkan dari berbagai macam musibah, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus yang hadir, walaupun ini yang hadir banyak perempuannya daripada laki-lakinya, betul? Ini dari sini separuh begini, belakang itu semuanya perempuan. Ya. Laki-lakinya cuma sedikit ini. Kemana semuanya laki-lakinya? Oh, di pinggir. Ya. Tapi ini 1:3 ini, Beb. Walaupun ada di pinggir, tapi perempuannya sampai di sana, Beb. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini pertanda baik, insya Allah. Karena insya Allah kalau perempuannya baik, laki-lakinya ikut baik. Ya. Kalau yang hijrah laki-laki, ya itu mah biasa. Tapi kalau perempuan yang hijrah itu luar biasa. Karena kemaksiatan itu mayoritas datang dari perempuan. Betul? Betul. Kalau perempuannya punya rasa malu, pasti insya Allah niscaya tidak akan ada yang namanya kemaksiatan. Kalau sudah perempuannya tidak ada rasa malu, pasti yang namanya kemaksiatan akan merajalela. Tapi saya yakin kalau di Madura ini banyak reng bini, masya Allah. Ya, kalau di Madura ini tutup semuanya perempuan. Masya Allah, pakai kerudung, pakaiannya tertutup rapi. Tapi kalau sudah pindah ke Surabaya jadi Las Vegas di sana. Mudah-mudahan insya Allah ya, perempuan-perempuan lebih banyak yang hijrah, dan juga mereka para lelaki-lelaki diberikan oleh Allah hidayat kepada kita yang hadir pada saat ini. Dan juga kalau memang di sini dikatakan tadi banyak pemuda-pemuda yang hijrah, doakan juga bagi mereka yang belum hijrah, mudah-mudahan diberikan hidayat oleh Allah
untuk bisa hijrah menuju dari yang namanya kebaikan. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Sesuai dengan tadi hodong. Apa singkatan hodong tadi? Hiasilah orang dengan nuansa kenabian. Kenabian apa keislaman? Kenabian. Hiasilah orang dengan nuansa kenabian, ya gitu. Jadi walaupun dengan tadi hodong itu, saya kira itu apa hodong itu? Saya kira saudaranya pentol begitu kan. Kan saudaranya pentol itu kan ini tusukannya itu apa namanya? Saya kira itunya itu ya. Mudah-mudahan insyaallah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Majelis Tajul Muhajirin bisa untuk selalu dan selalu mengajak orang untuk hijrah. Untuk lebih mendekat kepada para nabi, mendekat kepada mereka para wali, mendekat kepada mereka para kaum salihin. Karena yang namanya muhajirin itu adalah ada dua istilah. Kalimat muhajirin ada dua istilah. Al-muhajirin daripada para sahabat Nabi. Mereka orang-orang yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang hijrah dari kota Makkah sampai ke kota Madinah. Dan itu terjadi pada tahun pertama sampai tahun ke-7 daripada hijrahnya Rasulullah. Mereka adalah orang-orang muhajirin. Setelah tahun ke-7, ya, itu sudah tidak ada hijrah. Jadi para sahabat itu dari tahun pertama berangkat dengan Rasul SAW, berbondong-bondong sampai satu persatu sampai tahun ke-7. Pada saat tahun ke-7, setelah Rasulullah SAW berhasil untuk menaklukkan kota Makkah, atau terkenal dengan peperangan Fathu Makkah, Rasulullah SAW mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah peperangan Fathu Makkah. Akan tetapi orang-orang yang hijrah, ya, dari kota Makkah menuju daripada kota Madinah itu memang sudah tidak ada. Tapi makna daripada hijrah itu tetap ada. Orang-orang yang mereka banyak bermaksiat kepada Allah, dan inilah makna yang kedua dari kalimat hijrah. Banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tobat kembali kepada Allah. Itu juga namanya hijrah. Ya. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, al-hijratu khaslatan. Hijrah itu ada dua macam, kata Nabi. Ada dua, Pak. Yang pertama yaitu adalah hijratus sayyiat. Banyak dosa, bergelimang dosa, berzina, mabok, begal, main perempuan, dan berbagai macam. Setelah itu berhenti, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah. Kembali kepada Allah, hadir majelis Tajul Muhajirin, ikut berbondong-bondong bersama berzikir dan bersolawat di dalam Tajul Muhajirin. Tapi bukan hanya itu saja. Ini perlu saya sampaikan, Pak. Orang ini sekarang beranggapan bahwa hijrah itu cuman sekedar bisa hadir dari majelis, ya, bisa taubat dari berbagai macam kemaksiatan. Orang itu hijrah kalau dia itu bisa untuk menjadikan dirinya adalah orang yang melihat kebaikan apapun itu adalah sebuah hal yang besar di sisi Allah. Kadang-kadang orang-orang hijrah itu kadang-kadang, ya, mereka hijrah baru kalau mereka itu berada di dalam majelis baru terlihat hijrahnya, betul?
Kalau sudah masuk ke dalam majelis, kopiahnya putih, pakai sarung, pakai baju koko. Tapi keluar dari majelis beda sudah. Pakaiannya sudah berbeda, aktivitas maksiatnya terus jalan. Di majelis Masya Allah, pakaiannya rapi, baunya gaharu, ya. Tapi kadang-kadang kalau sudah di rumah sendirian, celananya pendek, ya. Mainnya TikTok, yang dilihat di Facebook itu adalah perempuan. Tontonannya di YouTube itu adalah tontonan yang masih ada itu. Masih ada aplikasinya, masih ada. Masih sering download. Kelihatannya hijrah beb, ikut hijrah, tajul muhajirin. Ya kalau di majelis seperti orang hijrah, main hadroh. Tapi kalau sudah pulang di rumah, ya. Nah ini berbahaya. Ini namanya hijrahnya setengah. Kalau orang itu benar-benar hijrah, itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu hijrah, mereka masuk ke dalam agama Islam, berbagai macam daripada kemaksiatan itu mereka berhenti. Ketaatan walaupun sekecil apapun mereka tidak tinggalkan. Jangan cuma sekedar asik-asikan saja terkadang. Di dalam majelis asik-asikan, kumpulan hodong kru. Tapi perilaku di rumahnya tersebut itu berbeda. Anda tahu ada sebuah nasihat. Ini penting ini. Nasihat daripada Al-Imam Ja'far As-Shadiq rahimahullah. Beliau pernah mengatakan begini. Innallaha khabba'a thalathan fi thalathin. Allah itu simpan 3 hal di dalam 3 hal. Allah simpan 3 hal di dalam 3 hal. Khabba'a ridahu fi ta'atih. Fala tahgiranna min ta'atillahi syai'ah. Allah itu kadang menyimpan keridoannya di dalam sebuah ketaatan, maka janganlah engkau sedikit pun meremehkan yang namanya ketaatan. Jangan pernah kita meremehkan daripada ketaatan. Kalau memang kita benar-benar adalah orang yang hijrah, kita itu taat sekecil apapun, kita harus jaga. Kalau tadi ada hodong tersebut itu dengan nasihat kenabian, Pak, saya tidak ajak Anda untuk hal-hal yang ribet sekali, rumit sekali. Sebetulnya hal-hal kecil seharusnya kita laksanakan, itu kita laksanakan. Contoh, mau masuk ke dalam kamar mandi, baca doa, dahulukan kaki kiri. Keluar dari kamar mandi, baca doa, keluar dengan kaki. Apal enggak kira-kira doa masuk kamar mandi? Apal enggak, Bu? Apal? Apa doa masuk kamar mandi? Apa doanya? Tadi lagu-lagu Indonesia Raya hafal, qasidah hafal. Ini anak hadroh nih. Apalagi yang nggak hafal? Semuanya dihafalin. Saya mau tanya, doa masuk kamar hafal nggak? Apa?
Kalau itu hafal. Doa keluar kamar mandi. Pak, ini hal-hal yang seperti begini, itu adalah hal kecil, tapi pahalanya besar. Kalau Anda bersolawat di tempat ini, mungkin 1 jam. Tapi kalau Anda masuk ke dalam kamar mandi, 1 hari bisa 5 kali. 1 hari bisa 5 kali. Masuk mendapatkan sunnah, keluar mendapatkan sunnah. Hal-hal kecil seperti begini itu yang akan menaikkan derajat Anda di sisi Allah. Itu baru masuk kamar mandi. Bagaimana doa masuk rumah? Bagaimana doa keluar rumah? Bagaimana Anda menggunakan pakaian? Apa doanya? Bagaimana Anda masuk ke dalam masjid? Apa doanya? Keluar dari masjid? Apa doanya? Ini adalah hal-hal kecil yang banyak diremehkan oleh umat manusia saat ini. Kadang-kadang kita berpikiran sebuah hal yang besar sekali, tapi kita nggak tahu bahwa hal-hal kecil yang seperti tadi itu bisa menaikkan derajatnya di sisi Allah. Kalau kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah tersebut yang kecil-kecil itu tadi, maka insya Allah derajat kita akan diangkat oleh Allah. Mau tahu Pak amalannya? Mau? Belajar kitab Bidayatul Hidayah. Sini kan dipelajari kitab Bidayatul Hidayah. Dipelajari kitab Bidayatul Hidayah. Baca itu kitab Bidayatul Hidayah. Dibaca, diamalkan dalam keseharian kita. Bahkan apapun itu disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Doa mau tidur, doa bangun, doa berangkat ke masjid. Hal-hal kecil ini insya Allah akan memberikan keridhaan di sisi Allah. Saya kasih contoh satu ini. Ada hal kecil tapi kita nggak tahu. Ternyata dalam hal kecil seperti begini terkadang orang banyak yang menyepelekan, tapi Allah angkat derajat seseorang karena hal tersebut. Ada seorang ulama bernama Bushral Hafi. Seorang ulama bernama Bushral Hafi. Dulu si Bushral Hafi ini adalah seorang begal. Begal. Kerjaannya ngecok, mencuri, merampas harta orang lain dan berbagai macam lah. Dan terkenal. Dia itu preman, terkenal di tempatnya. Subhanallah, suatu saat beliau itu melewati salah satu lorong yang ada di kota Baghdad. Ketika melewati lorong tersebut, dilihat ada secarik kertas jatuh di bawah. Kemudian diambil, dilihat, ternyata di situ tertulis nama Allah. Tertulis nama Allah. Dilihat, ya Allah, ini nama Allah. Kok ada di bawah? Diambil sama beliau, dibersihkan, dikasih minyak wangi. Dikasih minyak. Kemudian diambil, ditaruh di atas. Ditaruh tempat yang mulia. Subhanallah. Malam harinya beliau tertidur, dalam tidurnya beliau itu mendengar ada suara. Ya Bushral Hafi, laqad tayyabta ismi fid dunya, la utayyibanna ismaka fid dunya wal akhirah. Wahai Bushral Hafi, engkau telah memuliakan nama saya. Hal kecil. Biasa kita mungkin lihat di rumah-rumah itu Al-Quran berserakan, kita biarkan. Kadang-kadang buku wirid itu di bawah kita lempar-lempar.
Kadang-kadang tuh buku qasidah itu yang ada di bawah dipegang sama anak-anak hadrah itu ditaruh di bawah. Kadang kita nggak perhatian daripada hal-hal seperti begitu. Ya. Tapi hal kecil ini membuat Busyral Hafi menjadi seorang sufi yang terkenal. Sehingga dalam mimpinya dia mendengar ada suara berkata, "Wahai Busyral Hafi, sungguh engkau telah memuliakan namaku dengan mengambil secarik kertas engkau taruh di atas, engkau kasih minyak wangi. Maka aku akan harumkan namamu di dunia dan di akhirat." Hal kecil. Nah ini kita mulai dari hal-hal yang kecil sebelum kita meraih dari yang namanya hal-hal besar di dalam kehidupan kita. Kalau kita hal kecil saja nggak bisa, bagaimana kita mau menjadi orang yang besar? Kalau kita hal-hal kecil saja nggak mampu, bagaimana kita mau menjadi orang yang besar? Oleh karena itu, Pak, Bu, kalau kita mau untuk menjadi orang yang benar-benar hijrah, atau kita ingin derajatnya dinaikkan oleh Allah, fala tahgiranna fi ta'atillahi syai'an. Jangan pernah Anda merendahkan Anda merendahkan ketaatan kepada Allah sedikit pun, kecil apapun. Anda tahu ada sebuah kisah disebutkan oleh Nabi Muhammad. Ada seorang perempuan nakal, pelacur, bisa masuk surga gara-gara memberi minum anjing. Bisa masuk surga dia gara-gara memberi minum anjing. Kok bisa? Karena dia tidak merendahkan daripada ketaatan. Mulai saat ini usahakan Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahan atau Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang dari kitab Sulamut Taufik, disebutkan di dalam manaqibnya, dikatakan bahwa beliau itu mendapatkan futuh dari Allah, dibuka ilmu pengetahuannya karena sebab beliau mengamalkan adab-adab masuk kamar mandi dan keluar dari kamar mandi. Adabnya diamalkan, adabnya dilaksanakan. Makanya para ulama-ulama itu, lihat itu para ulama. Kalau ulama-ulama yang sejati, ulama-ulama yang derajatnya di sisi Allah, enggak pernah mereka itu tadi melupakan atau mereka itu membiarkan ataupun mereka meremehkan yang namanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar ulama-ulama itu Anda pikir sekedar ceramah-ceramah saja, enggak. Cuman hanya sekedar baca-baca kitab saja, tidak. Tapi amalan-amalan mereka dalam hal-hal kecil itu dilaksanakan. Itu yang pertama. Wa innallaha khabba'a sakhatahu fi ma'siyatihi fala tahgiranna min ma'asihi syai'a. Jangan engkau itu, sesungguhnya Allah meletakkan murkanya di dalam kemaksiatannya. Maka jangan pernah engkau meremehkan maksiat sekecil apapun. Pak, Bu, Allah itu simpan kemurkaannya di dalam kemaksiatan. Maka jangan pernah Anda itu meremehkan daripada kemaksiatan sekecil apapun. Bisa jadi karena kemaksiatan yang kecil itu adalah sebab Anda akan dimasukkan ke dalam neraka. Nggak apa-apa. Kan Allah itu Ghafurur Rahim.
Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Insya Allah dimaafkan. Kadang-kadang itu, ini anak-anak muda ini anak-anak muda itu melakukan daripada kemaksiatan yang memang terkadang dia melihatnya biasa, padahal itu besar di sisi Allah. Tengok, saya kasih contoh ini anak-anak muda. Kadang kalau ada Habib, Kiai, Ustadz, apalagi tadi pakai dikarak begitu tadi, ya, bingung, pada ingin bersalah, betul, apalagi para ibu-ibu, akhwat-akhwat, kalau lihat Habibnya kayak Habib Fahmi ganteng begini, pengen salaman. Kalau yang nggak ganteng kayak saya ini, ya paling dilihat saja. Kalau kayak Habib Fahmi ini, pengen berebutan salah, betul. Apalagi kalau ada Habib Umar bin Hafid datang, berebut yang mau salaman, betul. Iya, jangankan mau salaman, jangankan mau cium, kakinya pun mau dicium, betul. Barokah. Iya. Saya mau tanya ini sama anak-anak muda khususnya. Emang di rumah pernah nggak cium kaki ibunya? Hah? Pernah nggak? Pernah cium kaki ibunya? Hah? Kalau ketemu sama Habib, sampai tipis tangannya Habibnya. Kalau di rumah cium sama orang tua begini nggak? Bu, anaknya kalau cium di rumah begini. Lu ibunya ngomong enggak lu ya? Tuh. Atau Bu, Anda sama suami cium begini enggak? Masa nggak pernah cium begini? Nggak pernah? Wah, kamu belum nikah, kamu nggak pernah. Kamu masih jomblo permanen begitu kok. Kadang kalau ada Habib, salamannya begini, bolak bah, kakinya dicium, bahkan lututnya dicium, bisa-bisa darahnya dihisap. Saya tidak melarang, tidak. Bagus. Apalagi kalau dicium begitu, mumpung laku beb, kasihkan aja. Tapi di rumah, orang tua dicium tiap pagi. Nah, tiap ketemu cium bolak-balik. Bila perlu cium kakinya. Ini hal kecil, tapi kalau Anda nggak lakukan, Anda menghormati Habib, Kiai, semuanya bagus. Tapi kalau Anda nggak menghormati daripada orang tua, terkadang itu terletak daripada murka Allah. Pernah, rahimahullah, Syekhuna Al-Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri rahimahullah. Ada orang dari Indonesia datang. Begitu ketemu dengan beliau dirangkul, dicium pipinya begini, kanan kiri. Biasanya kalau ketemu kan begitu sama Habib, dicium kanan kiri. Habibnya saja yang agak gak enak. Kenapa? Habibnya pakai minyak wangi, dia gak pakai minyak wangi. Jadi lumayan lah, Habibnya dapat barokah juga. Sampai dicium sininya, dibiarkan sama beliau. Beliau itu jarang sekali membiarkan ada orang mencium tangannya sampai kakinya. Tapi waktu itu dibiarkan, cium sampai kakinya dibiarkan. Setelah selesai, beliau berkata begini, hal fa'alta dzalika bi ummik.
Apakah engkau lakukan hal ini kepada saya, engkau juga lakukan kepada ibu kamu? Diam orang tersebut. Ini hal-hal kecil, ya, tapi kita harus perbaiki. Kalau memang benar-benar hijrah orang tua itu adalah nomor satu. Kalau seandainya orang tua tersebut tidak rela, walaupun Anda membuat rela Allah Subhanahu wa taala, nggak akan bisa. Man asbaha murdiyan li, barang siapa ada orang membuat saya rela dan membuat orang tuanya tidak rela, fa ana anhu sakhit, kata Allah, maka aku pun tidak rela kepada orang tersebut. Makanya Pak, saya sampaikan daripada hal seperti begini untuk supaya kita itu juga memahami. Jangan cuman sekedar kita punya background seperti di majelis seperti ini. Backgroundnya baik, bagus, Masya Allah, pakai kopiah putih, pakai sarung, baik, Masya Allah, bagus. Tapi di belakang hal ini kita benar-benar hijrah dengan melaksanakan hal-hal yang baik. Kadang kemaksiatan kecil itu bisa jadi murka Allah Subhanahu wa taala. Rasul pernah mengatakan begini, ada seseorang, kata Nabi, masuk neraka karena sebab kucing. Karena sebab apa? Kucing. Masuk neraka karena sebab kucing. Loh, kenapa ya Rasulullah, kata para sahabat? Dan Nabi Muhammad berkata, ya, karena sebab dia itu ya pelihara kucing, dimasukkan ke dalam tempatnya, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, sampai kucingnya mati. Kucing, karena sebab kucing dia masuk neraka. Kadang ada orang sekarang bukan kucing yang dilakukan seperti begitu, kadang orang tuanya. Apalagi kalau sudah menikah, laki-laki itu kalau sudah menikah, dia punya yang namanya perempuan, lupa sama orang tua. Saya mau rumah-rumah sendiri, saya mau tinggal dengan istri saya. Terus orang tua kamu, ya orang tua biarin, kan mereka sudah paham pengalaman hidup. Sehingga orang tuanya tidak pernah dijenguk, orang tuanya nggak pernah dikasih uang, orang tuanya nggak pernah dikasih nafkah. Betul. Banyak bu yang seperti begitu. Ada. Biasanya kan laki-laki gitu. Kalau sudah menikah, sudah mengerti lobang fitnah. Perempuan itu kan lobang fitnah itu. Lupa sama ibunya, lupa sama bapaknya masih nyangkul di sawah, ya, tidur nggak ada kipas angin, nggak ada AC-nya. Dia di rumahnya sudah ada wifi, sudah ada AC, kasurnya empuk, makanan nikmat, udah di belakang, betul begitu. Maaf bu, tidak terima curhat di sini. Kalau mau curhat nanti aja pulangnya curhat sama Gus ini Lora Muntagoy. Ya, Masya Allah, luar biasa kepada istri, tapi orang tua dilupakan. Kadang-kadang juga banyak, Masya Allah kepada kiai, Masya Allah kepada habibnya, tapi istri diterlantarkan. Nah, mudah-mudahan kita nggak masuk dalam golongan-golongan yang seperti begini. Apa sabda Nabi? Apa kriteria orang baik menurut Nabi? Siapa orang yang baik? Siapa orang baik? Orang kopiah putih, pakai sarung,
pakai imamah, pakai surban seperti saya. Gampang, Pak. Kalau cuman pakai begini, modalnya ya lumayan lah. Ini modal ini berapa? 300.000 kalau yang ini. Kalau yang ini modalnya ini berapa? Ini kasih hadiah orang ini. Ini juga dikasih hadiah. Tapi kalau mau beli yang seperti begini minimal 4 juta lah begitu. Loh ya, sarung saya BHS ini. Kalau sarung saya Wadimor, nggak perlu banyak. Enak. Modal seperti begini banyak. Orang baik seperti begitu. Itu kriteria orang baik, bukan kata Nabi, bukan itu. Kriteria orang yang baik kata Rasul, khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian itu siapa kata Nabi? Yang terbaik terhadap keluarga. Betul Bu? Betul Bu? Bu, suaminya baik gak di rumah? Suaminya baik? Enggak. Kenapa? Nikah lagi? Kalau nikah lagi bukan kriteria gak baik Bu. Ya, Rasulullah saja istrinya ada 11, ada 9. Beliau wafat tinggal 9. Nah kalau ditinggal nikah lagi belum tentu tidak Jadi biarkan suami-suami Anda Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kok pada senang semuanya bapak-bapak. Ada niatan Pak? Ada niatan? Yang ada niatan angkat tangan. Saya doakan untuk nambah. Ayo angkat tangan. Ayo. MC-nya gak berani. Yang ada niatan angkat tangan. Ayo saya doakan ini. Enggak ada yang berani. Yang berani ini jomblo permanen ini. Yang belum nikah begini nih. Oh ya, yang di atas jangan. Tadi sudah masuk channelnya Tajul Muhajirin. Jangan lupa subscribe ya. Kalau itu bukan kriteria nggak baik. Ya. Orang yang baik kepada keluarga itulah orang baik. Khairukum li ahli. Tahu Rasul SAW, Nabi Muhammad. Ini saya kasih contoh ya, contoh. Nabi Muhammad itu, beliau itu adalah orang baik di luar rumah dan di dalam rumah. Nabi itu orang baik di luar dan di dalam. Diakui oleh seluruh para sahabat dan diakui oleh istri-istri Rasulullah. Tengok apa yang dikatakan Sayyidatuna Khadijah, bagaimana memuji Rasulullah SAW. Pujian yang benar-benar luar biasa. Ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan yang namanya wahyu pertama kali, Nabi gemetar, ingat, Nabi sampai ke rumah pulang, siapa yang menguatkan daripada Rasul? Sayyidatuna Khadijah. Kalau kata Sayyidatuna Khadijah, ya Muhammad, ya Rasulullah, innallaha lan yukhziyaka abada. Allah tidak akan menyia-nyiakan engkau. Kenapa? Innaka latasilur rahim. Engkau ini orang Masya Allah, menyambung tali silaturah, wa tahmilul kalla, wa tasdukul hadis. Engkau ini membantu daripada orang-orang yang tidak mampu. Kalau bicara jujur. Enggak mungkin engkau ini orang sebaik dirimu. Bayangkan, istri mengakui kehebatan suami. Coba istri-istri kita di rumah. Ayo, saya mau tanya. Istri kita di rumah mengakui tidak kehebatan kita? Mengakui enggak? Bu, Anda mengakui bahwa suami Anda orang-orang baik? Tidak. Apa Beb?
suami saya itu doyan kawin. Suami saya nggak romantis, kan gitu. Banyak suami-suami yang tidak romantis, tidak bisa baik kepada. Kalau Nabi tidak, Masya Allah, Rasul itu di dalam baik, di luar baik, sehingga dipuji oleh istrinya, dipuji oleh orang yang ada di luar. Makanya kriteria orang yang terbaik, kata Nabi, khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik kepada keluarga. Wa ana khairukum li ahli, dan saya adalah orang yang terbaik buat keluarga saya. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah wal hadirat. Jadi kita perbaiki sedikit kehidupan kita di dalam hijrah kita ini. Hal-hal kecil itu dimulai dalam kehidupan kita. Hal yang kecil, tutur kata yang baik. Kepada istri ngomong baik. Kepada orang di luar ngomongnya santun. Ngomongnya santun kepada orang yang ada di luar. Berbicara dengan pembicaraan yang baik. Tidak mengumpat orang, tidak menghina orang, tidak mencela orang. Karena itu semua adalah kriteria-kriteria orang yang benar-benar hijrah. Dan yang ketiga, hal yang perlu diperhatikan bagi orang-orang yang hijrah ini seperti kita. Innallaha khabba'a sirrahu fi khalqih fala tahgiranna min khalqillahi syai'a. Dan Allah itu simpan rahasianya di dalam hamba-hamba Allah. Maka jangan pernah sekali-kali engkau itu merendahkan siapapun di antara makhluk Allah. Jadi jangan pernah kita merendahkan orang lain. Kita sudah hijrah. Jangan sampai kita merendahkan orang yang belum hijrah. Kita yang ada di sini, saya kan ada di atas, Pak. Seharusnya kita tidak boleh merendahkan orang-orang yang ada di bawah. Yang ada di bawah juga jangan merasa bahwa kenapa saya di bawah kok tidak taruh di atas. Tidak. Kita semuanya harus saling menghormati antara yang satu dengan yang lain. Kita nggak tahu, Pak. Saya sendiri juga nggak tahu siapa di antara semua yang hadir pada saat ini doanya yang dikabulkan oleh Allah. Siapa yang tahu? Nggak ada. Nggak ada satupun daripada diri kita mengetahui, oh ini doanya dikabulkan. Ya kan saya tahu situ Habib pakai imamah. Ini kan sudah saya ngomong tadi, modalnya cuma 4 juta. Kalau cuma sekedar ini, kemudian doanya dikabulkan, semua orang pakai ini, Pak, doa supaya cepat kaya. Kalau cuma berada di atas daripada panggung ini kemudian doa dikabulkan, ya semuanya kepingin naik ke atas panggung dan berdoa supaya menjadi orang kaya. Bukan itu. Setiap orang itu punya rahasia masing-masing. Satu saat Al-Habib Umar bin Ahmad bin Sumit ada di sana. Ya, ada di Zanzibar. Habib Umar bin Ahmad bin Sumit, Qutbuz Zaman. Berada di Zanzibar, Afrika. Ya. Zanzibar, Afrika. Beliau itu pernah ke Hadramaut, sudah ke Arab, kemudian balik ke Zanzibar. Begitu sampai di Zanzibar, beliau itu dikarak, kemudian disambut oleh seluruh penduduk kota Zanzibar. Ulama besar memang terkenal. Beliau itu ibarat ikon daripada kota Zanzibar. Sampai di sana, semua orang berebut ingin bersalaman.
Tahu Pak? Biasa kan? Biasa. Kalau ada itu pasti ada laskarnya. Minggir. Gak boleh salaman. Kan begitu ya. Laskar apa itu? Laskar Al-Baiti. Laksus Al-Baiti. Ada laskar lagi mana lagi? Laskar apa tadi? Sakera ya. Gak boleh bersalaman. Padahal dia tadi sudah salaman sama Habibnya. Baru gak boleh salaman. Dia sudah bolak-balik. Biasa memang dari dulu seperti begitu. Ya. Kadang-kadang kita juga melihat seperti begitu orang-orang awam. Ya nggak perlu juga kita berebut. Kita memandang saja, insya Allah dengan pandangan yang baik, insya Allah kita akan mendapatkan baroh. Tapi memang kadang orang-orang awam itu begitu. Senangnya salaman. Apalagi yang bikin jengkel kadang-kadang salaman memang sengaja disyuting buat status. Alhamdulillah saya sudah foto bersama dengan Habib Umar bin Hafid. Wah. Emang kenapa kalau foto? Emang kenapa? Naik derajatnya? Hah? Emang langsung masuk surga? Alhamdulillah tadi saya sudah berjabat tangan dengan Habib Fahmi. Tapi ada fotonya. Beb minta status beb begini lah. Habibnya diajak minta status begini. Kadang-kadang kan seperti begitu. Maklum lah. Ya namanya juga manusia. Pengennya sesuatu yang banyak subscribe-nya. Subhanallah banyak orang yang bersalaman. Nah kemudian ada laskar-laskar, nggak boleh salaman begitu. Padahal yang datang ribuan saat itu. Kata Habib Umar, ya biarkan mereka bersalaman. Gitu. Nggak apa-apa, saya ladenin mereka walaupun ribuan. Gantian. Kalau salaman jangan bolak-balik begini. Kalau salaman, ini sampai umbele melok kabeh. Salaman sekali sah. Ojo olah-wale. Akhirnya bau wangi hilang. Ya, bau ludah. Dipikir Habibnya nggak pakai minyak wangi, padahal sudah diserap sama orang-orang. Kata Habib Umar, beliau mengatakan biarkan. Apa kata beliau? Niyatuhum ahsanu min niyatina. Niat mereka itu yang mau bersalaman itu terkadang lebih baik daripada niat kita. Hati mereka lebih besar ingin untuk mendapatkan barokah daripada diri kita. Itu para wali-wali itu husnudzan mereka luar biasa kepada para makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kepada sesama manusia, bahkan untuk makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Mereka itu husnudzan. Pak, jangankan sama teman-teman yang ada di sebelah begini, yang sama-sama majelisnya. Kadang melihat kucing, kadang melihat anjing. Mereka itu mengatakan bahwa ini anjing bisa lebih baik dari saya. Al-Habib Abu Bakar Al-Adni rahimahullah. Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Idrus. Di dalam manaqib beliau itu baru dikasih tanda tangan resmi bahwa beliau sudah berhasil dan beliau pantas untuk berdakwah di jalan Allah, sampai beliau dikirim pun ke kota Aden. Saat kapan? Saat beliau itu hatinya sudah bersih, merasa bahwa tidak ada orang yang lebih afdal darinya. Beliau pernah dites oleh ayahnya. Abu Bakar, saya tugaskan kamu untuk mencari siapapun di kota Tarim ini yang lebih jelek daripada kamu, yang lebih buruk daripada kamu. Cari beliau. Keluar dari rumah, melihat ada satu orang kelihatannya pakaiannya gembel, compang-camping, dekil.
ini mungkin orang lebih buruk dari saya. Begitu mendekat, dia pikir, nggak mungkin ah. Ini kan kota Tarim, biasanya banyak wali-wali Allah. Berpindah. Sampai beliau melihat ada orang setengah mabok. Dilihat, wah ini mungkin. Kata beliau, setelah dipikir, bisa jadi ini orang nantinya tobat. Dan saya tidak. Orang ini bisa lebih afdal. Sampai beliau dari pagi sampai sore. Terakhir beliau bertemu di malam hari. Di kota Tarim itu biasanya kalau malam, anjing-anjing dari atas gunung itu turun. Ada anjing, di kota Tarim itu ada anjing, tapi dari atas gunung. Tapi anjing tersebut kalau melihat manusia lari, dia takut. Bukan seperti anjing-anjing yang ada di sini. Begitu pula anjing-anjing yang namanya penjilat-penjilat itu tadi. Bukan. Sampai melihat anjing, beliau berkata, ini anjing ini najis mughallabah. Mungkin ini yang lebih jelek. Begitu mau dibawa sama beliau, beliau berpikir, belum tentulah saya lebih baik darinya. Loh kenapa? Iya, nanti di hari kiamat anjing ini tidak dihisab oleh Allah. Dibangkitkan oleh Allah, dijadikan tanah oleh Allah. Sedangkan saya Abu Bakar akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan diberi daripada sebuah kitab yang akan tertulis semua amal perbuatan buruk saya. Bisa jadi dia menjadi tanah dan Abu Bakar berada di dalam neraka Allah. Akhirnya pulang. Sampai di rumah dia berkata, ya abati, wahai ayahku, lam ajid syai'an ahgara minni. Aku tidak mendapatkan sesuatu yang lebih buruk daripada saya. Subhanallah. Kata abahnya, al-an ya waladi. Saat ini waktunya kamu itu berdakwah di jalan Allah. Waktunya kamu itu memberikan. Disitulah makanya salah satu di antara hal yang membuat nasihat tersebut itu diterima oleh siapapun adalah ketika Anda memberikan nasihat, jangan Anda menganggap bahwa siapa yang Anda nasihati itu lebih rendah daripada diri Anda. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ini adalah sebuah dilema yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di dalam majelis-majelis. Kadang kita berada di dalam satu majelis, kita menganggap bahwa yang di luar daripada majelis itu mereka adalah orang-orang yang tidak terhormat dan terhina. Kadang-kadang ketika kita masuk ke dalam dunia hijrah, kita merasa bahwa kita itu tadi sudah mulia dari mereka orang-orang yang tidak hijrah. Kadang-kadang kita sudah berada di dalam satu majelis, terkadang ada yang lebih buruk lagi karena tidak bisa untuk menunjukkan rasa husnudzan yang besar. Dia menganggap bahwa majelis saya lebih hebat daripada majelis yang ada di sana. Majelis saya lebih maju daripada majelis yang ada di sana. Majelis saya lebih banyak rahmatnya, lebih banyak maghfirahnya, dan lebih banyak yang datang, dan juga lebih banyak yang subscribe di dalam majelis saya daripada yang ada di sana. Tidak. Ya, kalau kita sampai daripada derajat yang seperti begitu, takutnya itu adalah hijrah, tapi bukan hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa? Karena hijrah itu juga ada dua, Pak. Rasulullah telah mengatakan, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapatkan Allah dan Rasulnya pada saat itu. Faman kanat hijratuhu
ila dunya yusibuha, atau dia hijrahnya hanya untuk mendapatkan yang namanya dunia yang dia dapatkan, atau perempuan yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Apa yang dia inginkan dia dapatkan, bukan tidak didapatkan. Enggak, ingin menikah dia dapatkan itu perempuan. Kamu ingin apa? Dunia, dikasih yang namanya dunia. Kamu ingin apa? Sebuah hal yang berbentuk daripada dunia. Kamu ingin besar majelis kamu ingin besar daripada semuanya. Kamu inginkan dunia, dikasih sama Allah. Fama lahu fil akhirati min nasib. Tapi nanti di hari kiamat takutnya dia tidak akan mendapatkan yang namanya bagian untuk bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan daripada majlis Tajul Muhajirin ini adalah orang-orang yang benar-benar diberikan oleh Allah, dan kita semuanya, khususnya diri saya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makna daripada hijrah sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita bisa hijrah dengan sepenuhnya untuk bisa menggapai satu keinginan kita, hijrah ilallah wa ila rasulih. Dan kita berharap mudah-mudahan apa yang kurang di dalam diri kita, kesalahan-kesalahan kita, hal yang kecil ataupun hal yang besar, ataupun hal-hal ketaatan yang banyak kita remehkan, kita tidak pedulikan, kita berharap kepada Allah, seperti Engkau memberikan taufik kepada kami untuk hadir pada malam hari ini. Engkau berikan taufik kepada kami untuk bisa bersolawat pada malam hari ini. Engkau berikan taufik kepada kami untuk bisa meraih rahmat pada malam hari ini. Berikanlah kami taufik, berikanlah kepada kami hidayat untuk bisa beramal hal-hal yang soleh, hal-hal yang kecil ataupun yang besar di luar daripada majlis ini, sehingga ada yang namanya buah untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, bukan hanya dunia saja, akan tapi nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala kita dimuliakan oleh Allah, kita dikumpulkan oleh Allah ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi 'alima. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'alna wala ma ma'ana wala ma fina syaqiyan wala mahruma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فإننا لا نستطيع دفع ما نكره ولا تحصيل ما نلجو إلا بقدرتك، فلا فقير أفقر منا إليك ولا غني أغنى منك عنا. اللهم اجعلنا قرة عين لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا قرة عين لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا قرة عين لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وقربنا إلى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، قربنا إلى أسلافنا الصالحين، قربنا إلى هؤلاء الرجال، قربنا إلى هؤلاء الرجال حتى نكون في صفوفهم وفي زمرتهم يوم القيامة يا رب العالمين. على هذه النية وكل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا. Dan mudah-mudahan kepada beliau Al-Habib Ahmad Al-Baiti Al-Habib Fahmi Assegaf, mudah-mudahan diberikan oleh Allah kekuatan untuk bisa membimbing daripada seluruh jamaah daripada Tajul Muhajirin, diberikan keberkahan dalam majlis Tajul Muhajirin, diberikan oleh Allah keistiqamaan di dalam majlis Tajul Muhajirin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau-beliau adalah sebagai tumpuan daripada masyarakat yang ada di sekitar sini ya Rabbal Alamin, sehingga nanti di hari kiamat dibangkitkan bersama dengan datuknya, bersama dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Berikan kepada mereka ya Allah, dan seluruh para habaib, seluruh para kiai, seluruh daripada mereka yang bertanggung jawab dalam majlis ini, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Diperbaiki semua daripada urusan kita, urusan dunia hajatul dunya bil maisarah wa hajatul akhirati bil maghfirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah Rabbil Alamin. Doa selanjutnya akan dipimpin oleh Habib Husin Al-Haddad, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il yaumiddin.
ولما نظم الفكر من دراسة في محمد يأتي العقودا توجهت إلى الله متسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيفي مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في عمل مقبولا والتواجه في تواجد لسات وسيلة موصولة اللهم يا من إلهي تتوجه العمل فادعو ضافرا وعلى بابه تظهر على فاكتاسها من الغامرة نتج إليك بأشرف الواسل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالة عالمين أن تصلي وتسلم على تلك كاملة مسداد أمانتك وفي الشرك وحامل ردك الساملة الأكبر الأكبر المحبوب لك ونسيسي بشرف الأخر في كل موطن من مواد القرب ومظهر قاسمك في عبادك وساقي كرسي إساتك أهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المبسوس منك بدل الخصائص اللهم صل وسلم على آله وعلى آله وصحبه وأهل حضرات ترابه من حبابه اللهم إنا نقدم جد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم أن تلاهتنا في حركاتنا وسكنات من يدك وأن تبلغنا من شرب القرب إليك وإلى هذا الحبيب قيادة أعمالنا وتقبل منا ما تركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب بالحاضرين وفي طريق اتباعك من السالكين ولحقك وأكيد ولمهدك من الحافظين اللهم إن رحمتك وسعت فلا تهرنا ودنا جميلة ياسرة إليك فلا تهبنا آمنا بك ورسلك وجه به من الدين وتوجهنا بلك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالكفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعامل بما أمل وأنت ممن نصر هذا الحبيب وواسره وواله ودهره وأم ببركاته فشدير على دينا ووالدينا وأهل قتنا ووادنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وآدم الكريم في منصورة ومهالما الإسلام ولمن بأهلها مغمورة معنا وسورة وسورة المكروبين واقضي المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة تائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر الدين والظالمين وابسط الأعلام لك في جميع النواهي والأقطار ويمن منك على معادل من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في لسنا سن من أبلايا واجعلنا يا رب في لسنا سن من أبلايا واجعلنا يا رب في لسنا سن من أبلايا وفي لسن مكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في الأعمال بطاعتك وستمتك قائمين وإذا توفاتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وسلم على هذا الحبيب المحبوب لأجسامه والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه المسوب والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.